X News. Halo semuanya, balik lagi sama kami di X News dengan saya sendiri Dani. Saya Adit. Saya Nafisa Marifatun Nikmah. Saya Janatul Ma'wah. Dan saya Lana Shalina Zafira. Nah, dalam video kali ini X News akan mempersembahkan bahwa dalam banyaknya siswa yang melanggar tatib itu pasti ada solusinya, baik itu secara paksaan maupun secara sadar. Dan tentu saja kami akan memberikan dua sisi, yaitu dari sisi guru dan sisi siswa. Mau tahu gimana caranya atau mau tahu apa sih solusinya? Saksikan di video kami berikut ini. Nah, oke guys, yang pertama kita akan mewawancarai wakil kesiswaan kita, yaitu adalah Bapak Gondo. Beliau adalah salah satu orang penting yang berperan dalam mengurus tatib dan mengurus siswa-siswa yang melanggar tatib juga beliau. Mari kita saksikan. Baik, dengan saya Dani dan Pak Gondo sebagai narasumber. Selamat siang Pak. Selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar Pak untuk wawancara? Bapak udah kerja di sini selama berapa lama Pak? Pak Gondo di SMA 93 mulai tahun 2016. Berarti sekarang udah tahun ke-6? Ya, tahun ke-6 atau ke-7 ya. Nah, selama Bapak kerja di sini selama 6 tahun, sering nggak sih Pak ada siswa yang melanggar tatib sekolah? Mungkin di semua sekolah pasti ya ada siswa yang melanggar tatib, baik itu pelanggaran yang sifatnya ringan yang perlu pembinaan juga secara ringan juga. Tetapi di SMA 93 Jakarta, alhamdulillah selama ini pelanggaran yang sifatnya masih ringan. Ya, Kalau boleh tahu apa aja Pak pelanggarannya? yang paling banyak biasanya anak-anak siswa atau siswa datang terlambat, ya. Terus yang kedua, siswa tidak menggunakan atribut seragam dengan lengkap, atau siswa yang tidak mengerjakan tugas. Biasanya itu sanksinya apa aja sih Pak kalau ada siswa yang melanggar? Ya, sesuai dengan tata tertib sekolah, pelanggaran yang sifatnya pelanggaran ringan itu diadakan pembinaan yang pertama oleh wali kelas, yang kedua oleh guru BK, dan yang ketiga biasanya dilakukan oleh staf kesiswaan maupun wakil kesiswaan. Kalau boleh tahu Pak, sanksi yang paling berat nih Pak yang pernah Bapak kasih itu apa tuh Pak? Selama ini sanksi yang paling berat adalah penskorsan siswa, yaitu siswa diskors tidak boleh mengikuti pelajaran secara klasikal atau di kelas, tetapi anak diberikan tempat tersendiri untuk menerima tugas-tugas dari guru mata pelajaran. Baik. Nah, dari sanksi-sanksi yang sudah dikasih sama Bapak nih, menurut Bapak sanksinya efektif nggak Pak? Selama ini sanksi yang diberikan oleh sekolah adalah sanksi itu berupa pembinaan, dan pembinaan itu biasanya sangat efektif atau selama ini masih efektif. Jika pemberian sanksi itu kurang efektif, biasanya sekolah akan mengevaluasi dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan siswa. Tapi kalau dari Bapak sendiri, Bapak mungkin punya ide atau sanksi yang lebih efektif mungkin Pak daripada sanksi yang udah ditentukan sama sekolah. Memang tata tertib itu kan selalu berkembang ya, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mungkin tata tertib tahun berapa sekarang mungkin sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan perubahan. Kalau tata tertib berubah, pasti sanksi pun mengikuti dengan perubahan tata tertib tersebut. Kalau gitu, makasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Nah, abis kita dari ruang wakil, kita ke ruang guru nih untuk mewawancarai wali kelas kita, Bu Tamara. Selamat siang semua, saya Jaratul lagi wawancara Ibu yang cantik ini, Bu Tamara, tentang tatib sekolah. Ibu udah berapa lama di sekolah ini? Dari tahun 2019. Nah, Ibu,
ibu di sini ada nggak sih yang sih terkait yang tatip yang invasi gitu, yang magang gitu ya. Oh, yang jadi tata tertib apa yang paling parah dilanggar? Paling sejauh ini ngerokok ya, karena biasanya sebelum-sebelumnya sih nggak ada, cuman yang saat itu yang paling banyak kasusnya adalah merokok di sekolah. Sedangkan sekolah itu adalah kawasan yang bebas rokok. Ya, dan ketika ada satu puntung rokok aja ditemukan di sekolah, itu sekolah bisa dikenai sanksi oleh dinas pendidikan. Kalau boleh tahu sanksi terberat apa? Sanksi terberatnya nanti adalah sekolahnya nanti akan tentunya pasti dicap jelek, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah sanksinya dari guru ini nanti ada pemotongan gaji sampai ke sana. Tapi dari sekolah ini pernah dikasih apa sanksi yang Sanksi yang diberikan sekolah yang pasti kalau misalnya pembinaan pertama itu kan skorsing. Ketika dibina dengan skorsing masih tidak ada perubahan, ya berarti kami kembalikan ke orang tua masing-masing gitu. Jadi kami bebaskan untuk ya sudah, akhirnya sekolah memberikan kembali anak didiknya untuk dikembalikan ke orang tuanya. Jadi sejauh ini masih ada lagi Bu yang Sampai saat ini udah tidak ada lagi ya. Kemarin sih terakhir sudah, tapi sudah melalui skorsing jadinya sampai sekarang udah nggak ada lagi. tapi kalau misalkan ada yang kayak ketahuan lagi gitu, Ya kalau ketahuan lagi ya kita tegakkan lagi peraturan yang ada. Kalau misalnya dia sudah beberapa kali, berarti ya kembalikan lagi ke orang tua. Tapi kalau dia masih ibaratnya pelanggarannya tidak terlalu berat, ya kita pasti bina dengan skorsing lebih dahulu, atau pembinaannya baru peneguran dan lain-lain. Tapi kalau udah sampai tahap merokok sih sudah pelanggaran berat, jadi harus skorsing. tapi ada lagi nggak misalnya yang merokok gitu? Paling pelanggarannya ya pelanggaran biasa kayak baju tidak lengkap atributnya, terus mungkin pelanggaran seperti bolos di jam pelajaran, paling yang seperti itu aja sih. Terus yang berat-berat lagi ya kayaknya udah nggak ada sih untuk sekarang. Tapi kalau misalkan yang itu dia hal yang dirakit itu kayak misalnya dia nggak pakai atribut itu, sanksi yang terberat apa? Yang pertama kan dicatat dulu di buku pelanggaran. Setelah pelanggarannya lebih dari 3 kali, berarti ada pemanggilan orang tua gitu. Jadi kalau untuk atribut kan tidak termasuk dalam pelanggaran berat, jadinya dipanggillah orang tua untuk dibina juga orang tua dan siswanya. Kan ibu nih walet ya Bu. Menurut ibu tuh anak-anak di sini tuh kayak di sini saya bilang udah jalan ini kayak misalnya ada yang rawat Sebenarnya ada pelanggaran lagi yang lebih parah, cuman dia sudah mengalami skorsing itu, jadi sudah ada perubahan. Jadi sebenarnya sekolah juga ingin memberikan kesempatan untuk anak-anak tuh bisa berubah nggak sih? Jadi kita tidak langsung terus kayak nyuruh mereka mengundurkan diri atau bagaimana, tapi kita harus membina dulu bahwa setiap orang tuh sebenarnya kan punya kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kami pertama itu ya pembinaan terlebih dahulu. ada yang kedua dari Sama-sama. Oke, selanjutnya setelah dari ruang wakil, ruang guru, sekarang di ruang BK. Ruang BK di mana ruang biasanya anak-anak menyelesaikan permasalahan. Perkenalkan, saya Lana Shalina Zafira. Kali ini saya akan mewawancarai guru BK yang ada di sekolah kita yang bernama Bu Sri. Baik. Kalau boleh tahu, Ibu udah ngajar di sekolah tuh udah berapa tahun sih?
Hampir mau 30 tahun. Oh, udah lama banget ya Bu. Ya, Dan pasti udah banyak pengalaman juga nih. Nah, kali ini saya pengen wawancara tentang siswa yang melanggar aturan sekolah. ya. Di sekolah ini sering nggak sih ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah? Oh, ya nggak sering, tapi ada. Namanya pelanggaran pasti ada. Pelanggaran kecil, sedang, kalau berat jarang. Yang jelas satu, kehadiran sekolah, keterlambatan, jadi masuk absensi, kemudian termasuk pelanggaran tata tertib, misalkan ya ada juga yang mungkin miskomunikasi dengan teman sehingga salah paham, terjadi percekcokan, ya ada. Kemudian ada yang melanggar tata tertib, misalkan merokok di kamar mandi, ya ada, tapi jarang. Nah, sudah sekian tahun nih hanya pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu. Oke, berarti Ya. pelanggaran yang paling sering dilakukan itu kayak terlambat ya Bu? Ya, Pelanggaran kehadiran, ya, yang kecil. ya, sama tugas-tugas yang sering terlambat mengumpulkan kan itu termasuk pembelajaran. Oke, baik Bu. Dan kalau misalnya ada siswa yang melanggar itu dikasih sanksi apa sih Bu? Sanksi yang diberikan? Kita mengacu tata tertib yang sudah disepakati baik anak, orang tua, dan seluruh warga sekolah SMA 93. Jadi memberikan sanksi itu dalam bentuk edukasi pendidikan. Nah, contohnya misalkan anak terlambat itu kan ada batasnya. Kalau terlambat 1-2 kali masih diberikan kemudian untuk masuk jam pertama. Kalau sudah 2 kali ya diberikan sanksi, yaitu misalkan ngambil sampah atau nyapu atau ngelap kaca dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk edukasi supaya anak juga bisa melakukan. Kemudian kalau yang sudah 3 kali terlambat dipanggillah orang tua untuk pembinaan selanjutnya supaya tidak terlambat dan tidak terganggu pelajaran jam pertama dan kedua. Oh, oke Bu, baik Bu. Kalau sanksi terberat yang pernah Ibu kasih ke siswa yang melanggar aturan itu apa sih Bu? Nah, Sanksi terberat. ada terberat itu dikembalikan ke orang tua. Tapi itu kita berproses. Jadi misal pernah melanggar. Nah, satu peringatan pertama. Melanggar lagi peringatan kedua. Pelanggaran lagi diberikan pembelajaran untuk di rumah. Nah, diistilahkan skorsing. Nah, skorsing itu diberikan sanksi alfa. Nah, jadi berapa kali skorsingnya termasuk berat ringannya pelanggaran. Kalau berat tuh hampir 2 minggu, jadi alfanya yang 14 kali seperti itu. Nah, kalau sudah skorsing, udah nah di situ kan pakai matre. Di matre dia menuliskan sanksinya apa. Dia menuliskan siap mengundurkan diri. Jadi kalau sudah siap mengundurkan diri, apapun pelanggaran sekecil apapun, karena itu kan pelanggaran berlaku pernyataan itu berlaku dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, misalkan di kelas 11 itu dia melakukan pelanggaran sekecil apapun, nah ya udah siap, tinggal panggil orang tua, tunjukkan pernyataan tersebut. Seperti itu yang terberat. Jadi ya sekolah nggak mengeluarkan, tapi anak tersebut yang langsung mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri mungkin dia pindah ke sekolah yang mereka ingin. Itu sanksi terberatnya ya Bu? Ya. Nah, kalau menurut Ibu nih, sanksi yang diberikan ke sekolah ke siswa itu udah efektif belum sih? Nah, kalau saya lihat dari proses sekarang itu alhamdulillah efektif, karena sudah tidak banyak sekali yang melanggar terberat. Nah, karena awal tahun kemarin ada terberat 1, akhirnya kan yang lain berpikir juga. Nah, tapi
rata-rata nih yang untuk angkatan kelas 10 ini, jadi anak-anak itu pola pikirnya gini, karena awalnya belajarnya santai saat SMP, jadi masuk SMA negeri padahal itu murah, tidak bayar, dan semuanya fasilitas ada, tapi anaknya nggak berpikir ke situ. Jadi banyak yang mengundurkan diri, pindah alasannya tidak cocok dulu, milihnya SMK, jadi maunya pindah SMK gitu. Berarti sanksinya Ya. udah efektif, Efektif ya, Bu, buat dan siswa. membuat anak-anak juga berpikir untuk melakukan pelanggaran. Oke, segitu aja wawancaranya. Ibu makasih banget Iya. udah Terima kasih waktunya. sudah memberikan kesempatan Ibu untuk diajak diskusi, sharing. Iya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi banyak manfaat, Ya. terutama bagi kita dan teman-teman yang lain bermanfaat untuk Oke. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari ruang wakil, ruang guru dan ruang BK, Saatnya kita ke siswa. Boleh perkenalan Kak, namanya siapa? Boleh, nama saya Sylvia Norabella dari kelas 11.5. Saya memperkenalkan diri, nama saya Nafisa Marifatunima dari kelas 10.1. Saya mau mewawancarain kakak, boleh kan? Boleh. Saya mau bertanya, kakak pernah nggak sih melanggar tata tertib di sekolah? Tentunya pernah dong. Iya. Melanggar apa? Waktu itu saya bawa liptin ke sekolah, terus tidak pakai dasi gitu. Terus kakak pernah nggak melanggar aturan tata tertib itu, dan aturan apa saja yang dilanggar? Itu tadi sih saya bawa liptin ke sekolah, terus tidak pakai dasi. Sama apa lagi? Jadi Sama apa lagi? sudah. Udah itu dong. Iya. Ya. Terus apa sanksi yang diberikan oleh guru? Sanksinya liptin saya disita, terus ya liptinnya disita sih, sama Kalau- dikasih nasihat. Kalau yang dasi? Kalau yang dasi saya tidak ketahuan guru, jadi tidak dia apa-apain. Oh ya. Terus menurut kakak efektif nggak sanksinya? Menurut saya kurang efektif ya, karena beberapa teman saya ada yang baru beli liptin sekitar 30 ribuan itu sangat kerasa gitu di kantong, jadi kayak nabung dulu terus baru beli gitu. Berarti masih ada yang melanggar ya? Iya, masih ada. Makasih ya kak. Iya, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadhani. Saya ingin mewawancarai salah satu murid yang sekolah di SMA 93. Dan ini muridnya. Perkenalkan, nama saya Nandito Permana Putra dari kelas 11.2. Jadi ada beberapa pertanyaan mengenai tata tertib sekolah. Jadi apakah kalian pernah melanggar tata tertib di sekolah? Kalau saya sih pernah kayak nggak menggunakan atribut lengkap, sering terlambat, dan masalah rambut. Dan selain itu, apakah ada lagi yang dilanggar mengenai tata tertib di sekolah? Selain itu sih tidak ada, cuma 3 doang sih, cuma rambut, atribut, sama telat. Lalu sanksi yang diberikan oleh guru apa? Kalau rambut, pertama tuh diberi peringatan dulu. Kalau masih nggak dipotong juga rambutnya, dipanggil orang tua. Kalau tidak, dipotong rambutnya. Yang kedua, kalau terlambatnya lebih dari 3 kali, dipanggil orang tua. Sama kalau habis rambat disuruh bersih-bersih, kalau enggak masang sejadah di masjid. Yang ketiga, yang enggak menggunakan atribut, sama kalau tidak menggunakan atribut selama 3 kali dipanggil orang tua. Menurut kalian, apakah sanksi tersebut efektif? Kalau menurut saya sih itu udah cukup efektif ya, soalnya
dipanggil orang tua itu sudah cukup lebih dari efektif. Ya, sekian dari saya Aditya Ramadhani yang mewawancarai Nandito Permana Putra dari kelas 11. Terima kasih.